Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Iya, sehat ya, sehat semua. Oke, selama pandemi ini tetap jaga kesehatan. Jangan lupa setiap keluar rumah memakai masker. Terus jangan berkerumun. Tetap jaga jarak, patuhi protokol kesehatan ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan untuk hari ini presensi ya, saya cek. Ini masih ada yang belum masuk. Untuk daftar hadir, nanti bisa kalian cek di Google Classroom ya. Masih ingat pertemuan minggu lalu? Kita minggu lalu membahas tentang apa? Kebinekaan bangsa Siapa yang masih Indonesia. ingat? Tentang Ya, faktor pendorong lambat integrasi nasional. iya, bagus. Terus tentang apa lagi? Tantangan Kehutanan KRI. Ya, faktor pendorong dan penghambat integrasi nasional. Terus tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Ya. Selanjutnya, siapa yang masih ingat pengertian integrasi nasional? Siapa? Pengertiannya menggabungkan seluruh bagian menjadi satu kesatuan yang harmonis dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, betul sekali ya Mas Ibrahimovic. Pengertian integrasi nasional itu menggabungkan seluruh bagian menjadi satu kesatuan yang harmonis dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi masih ingat ya. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara Indonesia, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Bu Novi minta salah satu untuk memimpin. Siapa? Ya, silakan Mbak Cinta dipimpin. Menjunjung tanah airku Indonesia tua. Hari ini kita akan membahas tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini fotonya Bu Novi ya, tidak ada yang lupa. Terus nama Bu Novi, Novia Lestiana, guru PPKN di SMA Negeri 1 Moga. Nah, kompetensi dasar hari ini yang akan kita pelajari, yang pertama sikap spiritual, menghargai wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Untuk tujuan pembelajaran, aspek sikap spiritual dan sosial yang pertama, melalui pembiasaan peserta didik dapat mengimani kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mempelajari sungguh-sungguh materi tentang arti pentingnya wawasan Nusantara sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Model pembelajaran hari ini yang akan kita gunakan adalah discovery learning. Ya, langkah-langkahnya nanti Bu Novi akan menyampaikan materi yaitu PowerPoint. Nah, kalian nanti diharapkan menulis pertanyaan terkait hal-hal yang belum kalian pahami. Untuk penilaian yang akan kita lakukan yaitu ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Ya. Tebaklah nama pulau berikut berdasarkan kata kunci yang sudah tersedia. Nih, kata kuncinya pulau terbesar di Indonesia, memiliki luas sekitar 786.000 km persegi, terkenal dengan hasil tambangnya yang melimpah. Pulau ini merupakan daerah paling timur di Indonesia. Salah satu Seven Summit di dunia terdapat di pulau ini. Pulau apakah aku? Siapa yang bisa menjawab? Papua, Pulau Papua. Ya, betul.
Betul sekali. Pulau Papua ya mampu melindungi negara Indonesia dari segala ancaman yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan. Kira-kira sekarang masih ada ancaman enggak? Masih, Bu. Apa contohnya ancaman? Kalau Contohnya ancaman bagi bangsa Indonesia apa? Kalau yang dari dalam yang kayak apa kalau tawuran sama murid gitu Bu kan bisa jadi ancaman untuk persatuan dan kesatuan. Ya, betul sekali ya. Jadi di sekitar kita saja, misalnya tawuran antar pelajar, ya, itu juga bisa memecah belah persatuan dan kesatuan. Yang mau menyampaikan pertanyaan pertama, Saya, bagaimana konsep wawasan Nusantara Indonesia dibandingkan konsep geopolitik negara lain? ya, bagus sekali, Mas, bagus. Bagaimana konsep wawasan Nusantara Indonesia dibandingkan dengan konsep geopolitik negara lain? Ada yang bisa menjawab? Saya Ya, Mbak Oriza, silakan Mbak Oriza. Konsep wawasan Nusantara Indonesia bertujuan untuk mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas dan beraneka ragam suku. Ada yang lain yang bisa membantu? Ada, Bu. Kalau ada geopolitik negara lain, sebagian besar cenderung mengarah kepada tujuan ekspansi wilayah maupun dalam bidang lainnya, misal ekonomi, budaya, dan politik. Iya, jadi perbedaan konsep wawasan Nusantara Indonesia dengan geopolitik negara lain itu kalau wawasan Nusantara Indonesia itu bertujuan untuk eh, lebih ke persatuan dan kesatuan, ya mempertahankan ya karena cara pandang terhadap diri bangsa Indonesia bahwa kita itu terlalu luas, ya suku bangsa kita banyak, beraneka ragam, wilayah kita luas, kekayaan alam kita banyak. Lah, ini membuka pandangan kita bahwa itu harus dipertahankan. Itu wawasan Nusantara Indonesia. Sedangkan wawasan Nusantara negara lain atau geopolitik negara lain itu biasanya digunakan untuk apa? Ekspansi. Ekspansi itu memperluas wilayahnya atau lebih mengokohkan pengaruhnya terhadap negara lain. Gitu, misalnya bidang ekonomi ya. Seperti Amerika. Itu di negara manapun Amerika itu berpengaruh. Setuju nggak? Ya, ya, sebagai negara adidaya. Videonya sudah kalian lihat. Terus sekarang kita coba mengerjakan LKPD. Lembar kerja peserta didik. Petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, sebelum mengerjakan LKPD ini, peserta didik diharapkan telah membaca terlebih dahulu materi kegiatan belajar 1 pada bahan ajar yang sudah diupload melalui LMS Google Classroom pada masing-masing kelas. Yang kedua, kerjakan permasalahan-permasalahan yang terdapat pada LKPD ini dengan penuh tanggung jawab dan kemandirian dan tuliskan jawaban pada buku kalian lalu upload hasil pekerjaan kalian pada link tugas di Google Classroom yang telah disediakan. Selanjutnya yang ketiga, diskusikan permasalahan yang terdapat pada LKPD pada forum diskusi melalui Google Classroom dengan saling bertanya jawab antar peserta didik dengan bimbingan dari guru. Untuk membantu kalian dalam mengerjakan materi konsep, kedudukan, dan fungsi wawasan Nusantara, bacalah sumber referensi yang sudah diberikan oleh guru pada Google Classroom, berupa bahan ajar, PPT, dan video. Selanjutnya, nih, yang harus kalian kerjakan. Ya, yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Analisisnya setelah melihat gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Nanti kalian jawab ya. Ada 3 pertanyaan. Siapa yang ingin mempresentasikan hasil pekerjaannya? Pertama,
Saya duluan Oke, aja. Mas Ibrahim dulu. Yang lain silakan mikrofonnya dimatikan dulu ya. Mas Ibrahim silakan disampaikan hasil pekerjaannya. Pertanyaan pertama, mengapa mereka ingin tetap mewujudkan Indonesia kokoh dalam persatuan padahal bangsa Indonesia memiliki banyak perbedaan? Karena negara Indonesia selain berlandaskan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu, kita juga harus yakin bahwa dengan adanya persatuan maka hidup yang harmonis dan sejahtera bisa diwujudkan di negara Indonesia. Kita dapat menyimpulkan secara umum wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara atau nasional. Dalam pengertiannya yaitu cara pandang yang secara utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara dan demi kepentingan nasional. Mari kita simpulkan materi yang sudah kita bahas hari ini. Kesimpulannya apa kira-kira? Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang sangat beraneka ragam dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Ya, bagus sekali Mbak Sasi. Manfaat apa hari ini yang bisa kita pelajari tentang wawasan Nusantara? Manfaatnya yaitu lebih mengenal negara Indonesia dengan lebih baik. 2. Menumbuhkan semangat cinta tanah air. 3. Mengenali lingkungan sekitar sebagai bagian dari negara Indonesia. Iya, jadi setelah kita mempelajari wawasan Nusantara hari ini, konsepnya, kedudukannya, fungsinya, terus kalian tadi sudah mengerjakan LKPD, sudah melihat video. Nah, manfaat yang dapat kita ambil dari materi hari ini ada lebih mengenal negara Indonesia dengan lebih baik lagi, menumbuhkan semangat cinta tanah air, mengenali lingkungan sekitar sebagai bagian dari negara Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan terkecil ya. Lingkungan terkecil itu adalah keluarga, terus dengan tetangga itu juga sangat perlu. Tadi selama kita pembelajaran hari ini ada kendala apa? Nama akun. Oh iya, bisa nanti diperbaiki lagi ya di pertemuan berikutnya. Yang lain ada kendala yang lain? Sinyalnya, Bu, kurang stabil. Tes formatif saya bagikan di chat ya. Ya, Bu. Nanti kalian masuk ke kuisis, nanti kalian kerjakan waktunya sampai pukul 12. Materi pertemuan berikutnya nanti silahkan kalian buat kelompok dengan anggota 3 orang ya untuk mendiskusikan materi pertemuan berikutnya tentang aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Ada yang ditanyakan untuk hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, pertemuan hari ini Bu Novi akhiri. Terima kasih banyak. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker ketika di luar rumah, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.